Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, Prodi Sistem Informasi Pendidikan Pancasila, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pendidikan Pancasila Menjadi Dasar Ilmu Pengetahuan. Baiklah, sebelum pembacaan hasil diskusi, perkenalkan nama saya Muhammad Yodi dengan NIM 1836024. Perkenalkan, nama saya Sirus Ajo dengan NIM 1836037. Perkenalkan, nama saya Iwan Mutakin dengan NIM 1836017. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ifadil Lubis dengan NIM 1836020. Baiklah, hasil diskusi akan dibacakan oleh Sures. Baik, yang pertama yaitu konsep dan organisasi Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu. Satu, konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak ketertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kedua, bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertai nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan itu sendiri. Dan yang ketiga, bahwa nilai Pancasila berperan sebagai rambu notif bagi pengembangan iptek di Indonesia, artinya mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal, mengandalkan bahwa sejak awal pengembangan iptek sudah harus melibatkan nilai-nilai Pancasila. Namun, keterlibatan nilai-nilai Pancasila ada dalam posisi tarik ulur, artinya ilmuwan dapat mempertimbangkan sebatas dan yang mereka anggap layak untuk dilibatkan. Jadi, pengertian yang ketiga, bahwa nilai Pancasila berperan sebagai rambu notif bagi pengembangan iptek, mengasumsikan bahwa ada aturan main yang harus disepakati oleh para ilmuwan sebelum ilmu itu dikembangkan. Namun, tidak ada jaminan bahwa aturan main itu akan terus ditaati dalam perjalanan pengembangan iptek itu sendiri. Sebab iptek itu harus berkembang, aturan main seharusnya yang terus mengawal dan membayangi agar tidak terjadi kesenjangan antara pengembangan iptek dan aturan main. Yang kedua, urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Apakah Anda menyadari bahwa kehadiran ilmu pengetahuan dan teknologi di sekitar kita ibarat pisau bermata dua? Di satu sisi, iptek memberikan kemudahan untuk memecahkan sebagai personal hidup dan kehidupan yang dihadapi, tetapi di pihak lain dapat membunuh, bahkan memusnahkan peradaban umat manusia. Contoh yang pernah terjadi adalah ketika bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki dalam Perang Dunia Kedua. Dampaknya tidak hanya dirasakan. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal sebagai berikut. Pertama, pluralitas nilai yang kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandangan manusia tentang kehidupan.
manusia yang di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan tuntunan moral bagi para ilmuwan dan pengembangan iptek Indonesia. Global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Oleh karena itu, diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ikhwan Muttaqin. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan kajian Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu. Pernahkah terpikir oleh Anda bahwa tidak ada suatu pun bangsa di dunia ini yang terlepas dari pengaruh pengembangan iptek? Meskipun keadaannya tentu saja berbeda-beda. Berikut beberapa alasan Pancasila diperlukan sebagai dasar nilai pengembangan iptek dalam kehidupan bangsa Indonesia, meliputi hal-hal berikut. Pertama, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh iptek baik dengan dalih percepatan pembangunan daerah tertinggal maupun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu dapat perhatian yang serius. Kedua, penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan iptek yang mempengaruhi pada cara berpikir dan bertindak masyarakat yang cenderung pragmatis. Artinya, penggunaan benda-benda teknologi dalam kehidupan masyarakat Indonesia dewasa ini telah menggantikan peran nilai-nilai leluhur. Ketiga, nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan di berbagai daerah mulai digantikan dengan gaya hidup global, seperti sikap bersahaja diganti dengan dengan gaya hidup bermewah-mewahan. Baiklah, seterusnya akan dilanjutkan oleh rekan kami Muhammad Rifaldi Lubis. Oke, selanjutnya sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat ditelusuri pada awalnya dalam dokumen negara, yaitu 222 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu belum banyak dibicarakan pada awal kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal ini dapat dimaklumi mengingat para pendiri negara yang juga termasuk cendekiawan atau intelektual bangsa Indonesia pada masa itu mencurahkan tenaga dan pemikirannya untuk membangun bangsa dan negara. Segelintir rakyat Indonesia mengenyam pendidikan di masa penjajah, itulah yang menjadi pelopor bagi kebangkitan bangsa, sehingga ketika negara Indonesia merdeka diproklamirkan, mereka merasa perlu mencantumkan aspek kesejahteraan dan pendidikan. Soekarno dalam rangkaian kuliah umum Pancasila Dasar Falsafah Negara pada 26 Juni 1958 sampai dengan 1 Februari 1959. Sebagaimana disitir Sofyan Effendi, Rektor UGM, dalam Simposium dan Seserahan Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan pembangunan bangsa. Yang kedua, sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan
dan kemanusiaan, sehingga manakala iptek tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya terjadi penolakan. Contohnya, penolakan masyarakat atas rencana pembangunan pusat pembangkit listrik tenaga nuklir di Semenanjung Muria beberapa tahun yang lalu. Penolakan masyarakat terhadap PLTN di Semenanjung Muria didasarkan pada kekhawatiran atas kemungkinan kebocoran pembangkit listrik tenaga nuklir di Chernobyl, Rusia beberapa tahun yang lalu. Trauma nuklir berkaitan dengan keselamatan reaktor nuklir dan keluaran limbah radioaktif yang termasuk ke dalam kategori limbah beracun. Kedua isu tersebut memiliki dampak sosial sebagai akibat pembangunan PLT, bukan hanya bersifat standar seperti terciptanya kesempatan kerja, kesempatan berusaha, timbulnya kegunaan, kenyamanan karena kemacetan lalu lintas, bising, getaran, debu, melainkan juga dampak yang bersifat khusus, seperti rasa cemas, khawatir, dan takut yang besarnya tidak mudah dikuantifikasi. Ketiga, sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pembangunan ilmu di Indonesia. Sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat dirunut ke dalam berbagai kebijakan yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Dokumen pada masa Orde Lama yang meletakkan Pancasila sebagai dasar nilai pembangunan dan orientasi ilmu antara lain dapat dilihat dari pidato Soekarno ketika menerima gelar Doktor Honoris Causa di UGM pada 19 September 1951. Pada era reformasi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sambutan pada acara silaturahmi dengan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Masyarakat Ilmiah 20 Januari 2010 di Serpong, SBY menegaskan sebagai berikut. Setiap negara mempunyai sistem inovasi nasional dengan corak yang berbeda dan khas, yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya masing-masing. Saya berpendapat di Indonesia kita juga harus mengembangkan sistem inovasi nasional yang didasarkan pada satu kemitraan antara pemerintah, komunitas ilmuwan, dan swasta, dan dengan berkolaborasi dengan dunia internasional. Oleh karena itu, berkaitan dengan pandangan ini, dalam waktu dekat saya akan membentuk Komite Inovasi Nasional yang langsung bertanggung jawab pada Presiden untuk ikut memastikan bahwa sistem informasi nasional dapat berkembang dan berjalan dengan baik. Semua ini penting kalau kita sungguh ingin Indonesia menjadi knowledge society, strategi yang kita tempuh untuk menjadi negara maju. Developed country adalah dengan memadukan pendekatan sumber daya alam, iptek, dan budaya atau knowledge based, resource based, dan culture based development. Oke, cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, kesimpulan yang akan dibacakan oleh Armas Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyimpulkan dari materi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya sebelumnya. Adapun kesimpulannya itu mencakup 2 poin. Poin yang pertama yaitu Pancasila merupakan keutuhan dan merupakan kesatuan dari nilai-nilai yang merupakan sumber nilai kerangka pikir serta ataupun moralitas bagi pembangunan ilmu pengetahuan teknologi. Dan poin yang kedua yaitu pembangunan ilmu dan teknologi lebih yang mengangkut manusia, masalah selalu menghormati sesama manusia, haruslah meningkatkan kualitas hidup manusia baik sekarang maupun di masa depan, membantu pemekaran komunitas manusia baik lokal, nasional, internasional, dan global. Harus terbuka untuk masyarakat lebih yang memiliki dampak langsung kepada kondisi hidup masyarakat, dan ilmu teknologi hendaknya membantu penciptaan masyarakat yang semakin adil dan lebih baik untuk memajukan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia dalam bermasyarakat. Baiklah, mungkin sekianlah materi yang dapat kami simpulkan. Lebih dan kurangnya kami mohon dari maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian hasil diskusi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.